Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Jojo Suteja, saya Wakil Rektor Akademik Universitas Pasundan. Terima kasih sudah bergabung dengan UNPAS, salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Jawa Barat. Ada dua ya, berbasis tes ya, atau ujian saringan masuk berbasis tes, dan ujian berdasarkan kepada minat bakat ya. Yang ujian saringan berbasis tes itu USM itu dibagi menjadi tiga ya. Ada ujian saringan masuk kedokteran ya. Kemudian yang kedua pasca sarjana, dan yang ketiga ujian saringan masuk sarjana. Kemudian yang modanya menggunakan PMDK atau jalur minat itu ada dua, melalui universitas dan dikelola oleh fakultas. Boleh, silakan saja. Kita sudah menggunakan aplikasi support by Sevima. Jadi kalau misalnya mau tes, tapi pilihan dua ya, pilihan satu, pilihan dua gitu kan ya. Kalau mau pilihan satu dan pilihan duanya sama ya silahkan kan. Adik-adik kan punya ya fashion, inginnya di fakultas X, prodi X, tidak mau ke fakultas atau prodi yang lain ya silahkan kan. Tapi sepanjang kebijakan ini diperbolehkan. PMDK itu bukan berarti mahasiswa hanya memenuhi syarat administrasi, kemudian mengupload, dinyatakan lulus, tapi ada minimum requirements dari prestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Nanti adik-adik yang mau menggunakan jalur PMDK itu siapkan ya kopi rapotnya yang menunjukkan bahwa adik punya prestasi di SMA-nya, atau juga punya prestasi di bidang minat bakat ya, olahraga, panjat tebing, kemudian juga kegiatan-kegiatan musik lainnya yang memiliki ya prestasi tingkat nasional. Tentu kalau bidang akademik, olimpiade dan sebagainya ditunjukkan oleh sertifikat dan sebagainya, itu menjadi bagian penting sebagai syarat untuk ikut di dalam jalur PMDK. Insya Allah ini sebuah kebijakan untuk masyarakat bahwa masuk ke UNPAS bisa pembayarannya disicil ya, ganjil genap lah begitu. Kita juga kan harus realistis, rasional. Jadi kalau DP kan dibayar full ya di awal, nanti DPP-nya silahkan 50% ganjil, 50% genap. Tapi tentu saja diskresi itu ya, situasional sekali. PMDK hanya sebuah jalur saja ya, bukan untuk mendapatkan facility beasiswa, karena untuk beasiswa ada skema-skemanya ya. Ada skema-skemanya, itu hanya sebuah jalur masuk menjadi seorang mahasiswa di UNPAS. Tadi kan ada paper based test gitu kan ya, secara online, dan juga ada melalui jalur potensi akademik atau non akademik melalui minat bakat. Nah, jadi bukan untuk dapat beasiswa atau scholarship. Sekarang melalui Sevima alhamdulillah sudah integrated ya, kita sudah bertransformasi dari situs 1.0 ke situs 2.0 Support by Sevima. Alhamdulillah saya menyebutkan nama karena memang ini sudah menjadi bagian hukum dari kami, menjadi mitra ya, sehingga situs 2.0 mengintegrasikan pelayanan UNPAS yang didukung oleh salah satu vendor ya, vendor untuk IT di edukasi di pendidikan. Misalnya ke depan kita lebih baik lagi ya, ada pelayanan satu pintu, dan semua yang memiliki pertanyaan insya Allah akan quick respon ya. Kan kita berubah secara bertahap menuju yang lebih baik lagi.
Beasiswa banyak ya, tentu beasiswa itu ada beasiswa dari pemerintahan, pemerintah daerah, ada beasiswa tugas akhir, ada juga beasiswa minat bakat, bahkan juga beasiswa yang terkait dengan prestasi di dalam hafiz Quran ya, yang saya kira ini juga menguatkan visi Unpas gitu kan ya, menguatkan visi Unpas sehingga buat adik-adik yang hafiz berapa 30 juz ya 100% kan luar biasa gitu kan ya. Silakan pilih prodi fakultas yang menurut adik hafid ya, itu cocok dengan keilmuan, tapi di luar FK ya di luar fakultas kedokteran. Kemudian hafid 20 juz ya kita kasih 75%, dan hafid 10 juz kita kasih juga apresiasi. Jadi banyak skema yang kita berikan, termasuk juga dari kementerian ya. Dari kementerian juga kita banyak ikut skema di dalam memperoleh bantuan beasiswa buat adik-adik kita. Nanti adik-adik bisa hadir datang ke Unpas ya, atau menemui PMB atau bagian humas gitu kan ya, bahwa saya mampu 30 juz ya. Nanti untuk pembuktian 30 juz kita ada tim ya, timnya profesional ya. Timnya profesional di bawah koordinasi dengan tim dari LP2SI ya. Ada kita setiap prodi gitu kan ya. Tapi itu kan tergantung dari seleksi, proses seleksi. Kemarin kan ada pendaftar masuk ke Unpas itu melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek Dikti ya. Adik-adik masyarakat boleh mencari tahu POM di situ, kemudian diisi universitasnya, fakultasnya, prodinya, gitu kan ya. Nanti ada syarat-syarat yang harus disiapkan, diupload sesuai dengan persyaratan di kartu Indonesia Pintar. Nanti data-data itu akan masuk ke Unpas. Dari 3.000 kemarin itu yang ikut seleksi 1.200-an, gitu kan ya, dan hanya sekitar 100-an yang diterima, gitu kan. Ada tes MMVI ya, nanti yang disiapkan oleh tim di Fakultas Kedokteran. Kemudian ada wawancara. Nah, wawancara itu secara mendalam dilakukan. Apakah seseorang itu secara psikologis itu siap nggak nanti menjadi dokter gitu kan ya. Kemudian juga ada open house ya. Open house itu dilakukan oleh tim untuk mengenalkan sebelum nanti menjadi mahasiswa. Tentu ikut juga di dalam tes bersama-sama ya, ujian saringan masuk yang tadi kita sampaikan ya. Ujian saringan masuk kita semua sama gitu kan ya. Tapi untuk kedokteran ada 3 tes lagi. Tadi ada 2, ketiga berarti ya, ada MMPI, kemudian ada wawancara, dan ada open house. Kelas karyawan itu memang membantu gitu kan ya. Dulu 2013 saya juga pengelola kelas karyawan. Sekarang itu teknologi informasi itu luar biasa ya. Karyawan itu bisa kuliah di mana saja, kapan saja, bahkan di luar negeri saja bisa. Adik-adik atau teman-teman yang sekarang kerja di Taiwan, kerja di Arab Saudi, itu tidak masalah dengan teknologi. Nah, itu nanti dengan program PJJ, walaupun ini program PJJ on the process ya, lagi dalam proses ya. Tapi dengan teknologi saat ini sebenarnya kita sudah melaksanakan PJJ juga kan. Pada saat pandemi 2 tahun yang lalu, 3 tahun sekarang mudah-mudahan masa transisi, kita total ya mahasiswa itu di tahun 2020 akhir itu nggak ada mahasiswa ke kampus. Proses belajar mengajar jalan, walaupun tentu dengan kelebihan dan kekurangannya. Artinya bahwa kelas karyawan juga sebenarnya ada, tapi dengan kondisi seperti itu kan bisa terjawab gitu kan ya. Terjawab bahwa sekarang itu kan dicari kemudahan, dalam arti kata bahwa tanpa meninggalkan pekerjaan kita bisa belajar. Itu adalah karena ada teknologi.
informasi dan teknologi pembelajaran. Tapi tetap kelas karyawan kita masih ada ya, beberapa fakultas prodi di Unpas masih menyediakan kelas karyawan, terutama yang banyak itu ya di manajemennya. Di fakultas ekonomi itu masih eksis gitu kan ya, ada karena mungkin juga terkait dengan teman-teman pekerjaannya memang harus tidak bisa siang hari gitu, harus begitu kira-kira. Jadi masih ada kelas karyawan, tapi tidak semua prodi ini kan ya, karena tadi ya ada teknologi gitu kan ya, sehingga kelas karyawan jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kita tetap menyediakan fasilitas kelas karyawan. Insya Allah saya sebagai ketua steering committee PJJ, kita akan membuka kelas PJJ ya. Sudah ada 8 prodi yang mengajukan untuk PJJ murni ya. Jadi PJJ murni dengan PJJ biasa berbeda gitu kan. Kalau PJJ murni nanti manajemennya ada di universitas, ada direkturnya gitu kan ya. Nanti dikelola oleh universitas dan tentu menjadi lebih menarik lagi ya, karena lintas keilmuan gitu kan ya. Begitu, kalau dulu kan PJJ sekian persen dilakukan oleh prodi, oleh fakultas. Nanti kalau PJJ murni itu kita punya prodi PJJ sendiri, menjadi bagian dari kegiatan di rektorat di universitas. Oleh karena itu mari teman-teman, adik-adik yang mau melanjutkan, ada 43 program studi ya, ada 7 fakultas ya, ada ekonomi bisnis ya dengan akreditasinya A semua ya, manajemen akuntansi dan ilmu ekonomi. Ada FKIP ya, di Taman Sari ini ada 2 fakultas, itu 3 prodinya sudah unggul di FKIP. Ada fakultas teknik ya, 2 diantaranya juga sudah unggul. Kemudian ada seni dan sastra ya. Nah, di bawah itu ada fakultas hukum ya, akreditasi sudah A juga ya, dan ada FISIP. Kita kampusnya tidak hanya di Taman Sari, Setiabudi, di Lengkong, tapi ada kampus yang di tengah kota ya, di Jalan Sumatera 41. Nah, di Jalan Sumatera 41 itu ada satu program sarjana, yaitu Fakultas Kedokteran. Ya, silahkan bergabung di Fakultas Kedokteran. Nah, selain dari program Strata 1, program sarjana, ada program pasca sarjana. Ya, program pasca sarjana magister dan doktor. Ya, magisternya ada 14, dokternya ada 3. Silahkan bergabung dengan Unpas yang akreditasinya sudah A, 50% prodinya sudah terakreditasi A. Insya Allah kita maju bersama dengan Unpas. Salam sukses buat teman-teman semua.